Halo, selamat datang di eksplorasi kita hari ini. Pernah nggak sih kalian bener-bener mikirin soal misteri kehidupan? Di ulasan kali ini, kita bakal ngelakuin perjalanan epik. Kita akan menjelajah mulai dari entitas paling kecil yang posisinya persis di batas definisi kehidupan, melompat ke gimana sebenarnya kehidupan itu bermula, sampai akhirnya kita melihat sistem ekosistem global yang luar biasa besar dan kompleks. Nah, kita mulai dari satu pertanyaan yang kedengarannya simpel banget, tapi sukses bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala selama puluhan tahun. Apakah virus itu sebenarnya makhluk hidup? Coba deh dipikirin. Ukuran mereka itu super mikroskopis, jauh lebih kecil dari bakteri. Dan mereka bahkan sama sekali nggak punya struktur sel. Jadi, masuk akal nggak sih kalau mereka disebut hidup? Menarik banget kalau kita bandingin sifat-sifatnya. Di satu sisi, virus itu persis kayak benda mati. Mereka aseluler, alias nggak punya sel, nggak bisa ngelakuin metabolisme sendiri karena bergantung 100% sama sel inang, dan yang paling gila, di luar sel inang, virus ini bisa dikristalkan layaknya senyawa kimia biasa. Tapi di sisi lain, coba lihat sifat hidupnya. Mereka punya materi genetik loh, entah itu DNA atau RNA, mereka juga bisa berevolusi, beradaptasi, dan pastinya bisa memperbanyak diri waktu udah masuk ke dalam sel inang. Jadi poin krusialnya di sini adalah, virus itu benar-benar ada di area abu-abu. Mereka memaksa kita buat mikir ulang, apa sih sebenarnya definisi mendasar dari sebuah kehidupan itu? Biar nggak bingung, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari batas kehidupan dan definisi virus, lanjut ke teori asal mula kehidupan, terus membahas organisasi dan interaksi ekosistem, aliran energi dan siklus, keanekaragaman hayati di Indonesia, dan terakhir, pentingnya konservasi lingkungan. Oke, bagian 1, batas kehidupan, definisi virus. Lanjut ke bagian 2, teori asal mula kehidupan. Karena virus posisinya ada di batas kehidupan dan butuh sel hidup buat bereplikasi, pertanyaan besarnya adalah, dari mana sih sebenarnya kehidupan pertama itu berasal? Nah, selama berabad-abad, orang-orang di masa lalu, bahkan filsuf sejenius Aristoteles sekalipun, sangat percaya sama teori yang namanya abiogenesis atau generatio spontanea. Maklum lah ya, zaman dulu kan belum ada teknologi canggih. Jadi mereka cuma nyimpulin dari apa yang kelihatan di depan mata, tanpa bukti ilmiah. Mereka benar-benar yakin kalau makhluk hidup itu bisa muncul gitu aja secara instan dari benda tak hidup. Bayangin, mereka ngira belatung itu tercipta secara spontan dari daging busuk, atau cacing yang tiba-tiba muncul dari lumpur. Mitos ini bertahannya lama banget loh, dan ini yang bikin ceritanya jadi ironis sekaligus brilian. Waktu ilmuwan Anthony van Leeuwenhoek nemuin mikroskop pertamanya di abad ke-17, kepercayaan soal kehidupan spontan ini justru nggak langsung hilang. Waktu dia ngamatin air rendaman jerami pakai mikroskopnya dan nemuin ada protozoa kecil yang gerak-gerak, dia malah menyimpulkan kalau hewan mikroskopis itu timbul gitu aja dari air jerami. Pertempuran sains soal dari mana kehidupan bermula ini seru banget dan makan waktu sampai ratusan tahun. Dimulai dari eksperimen stopless dagingnya Francesco Redi di abad ke-17, terus teori usang abiogenesis sempat nyoba bangkit lagi lewat eksperimen air kaldunya Needham di tahun 1700. Habis itu Lazzaro Spallanzani nyoba nyempurnain pemanasan kaldu di abad ke-18. Sayangnya, orang-orang yang skeptis malah beralasan kalau Spallanzani itu ngehilangin udara yang mereka anggap sebagai gaya hidup. Nah, pertarungan panjang ini baru benar-benar berakhir dengan sangat epik di tahun 1863. Tahun di mana Louis Pasteur akhirnya turun tangan. Dia bikin eksperimen yang super brilian pakai labu berleher angsa buat merebus kaldu. Desain meliuk ini pinter banget karena tetap ngasih jalan buat udara masuk, tapi spora mikroorganisme bakal terjebak di lengkungan lehernya. Hasilnya, kaldunya tetap jernih sempurna. Eksperimen ini jadi kepingan puzzle terakhir yang melengkapi pembuktian Redi dengan stoplas dagingnya ratusan tahun lalu. Bersama-sama mereka berhasil matain mitos kalau kehidupan bisa muncul secara instan. Dan ini melahirkan dasar dari teori biogenesis, yaitu omne vivum ex vivo. Artinya seluruh makhluk hidup cuma bisa berasal dari kehidupan yang udah ada sebelumnya. Masuk ke bagian 3, organisasi dan interaksi ekosistem. Kalau kehidupan emang cuma bisa lahir dari kehidupan sebelumnya, terus gimana dong cara semua organisme yang beda-beda ini ngatur komunitasnya dan hidup bareng di alam liar tanpa jadi kacau balau? Di ilmu ekologi, alam itu nggak bergerak acak. Mereka punya hierarki yang super rapi dan ketat. Coba kita mulai dari paling bawah. Individu. Ini organisme tunggal, kayak seekor tikus. Waktu tikus-tikus ini ngumpul, jadilah yang namanya populasi. Nah, populasi tikus ditambah padi, burung, ular yang ngumpul di satu tempat ngebentuk komunitas sawah.
Saat komunitas biotik ini mulai berinteraksi sama faktor abiotik atau benda mati di sekitarnya, kayak air dan tanah, baru deh kita sebut itu ekosistem. Kalau kita zoom out lagi, hamparan ekosistem yang luas dengan iklim khas itu namanya bioma. Dan lapisan planet bumi yang mencakup semuanya? Yap, biosfer. Rapi banget kan alam kita ini? Lanjut ke bagian 4, aliran energi dan siklus. Tapi gini, sekeren apapun organisasi ekosistemnya, mereka nggak bakal bisa bertahan tanpa bahan bakar. Dalam rantai makanan yang simpel, tumbuhan itu ibarat produsen utama yang nangkep energi dari sinar matahari. Terus energi itu pindah dari tanaman, dimakan sama konsumen tingkat pertama kayak belalang, terus ke tikus, ular, sampai akhirnya ke konsumen puncak kayak elang. Tapi ada satu hal yang sering salah dipahami, yaitu soal efisiensinya. Poin pentingnya ada di sini. Cuma sekitar 10% energi yang sukses pindah ke tingkat berikutnya. Sisanya kemana? Sisanya hilang begitu aja jadi panas atau terbuang lewat sisa metabolisme. Karena transfer energi itu sangat terbatas, rantai makanan yang lurus-lurus aja itu sebenarnya rentan banget runtuh. Makanya alam dengan pintarnya bikin jaring-jaring makanan yang rumit. Seekor kelinci kan nggak cuma dimakan ular, tapi bisa juga dimakan elang. Elang pun nggak cuma makan ular, dia bisa mangsa kadal atau tikus. Nah, kompleksitas hubungan yang saling tumpang tindih inilah yang justru bikin stabil. Jadi kalau ada satu populasi yang terganggu, ekosistemnya nggak langsung hancur, soalnya predator masih punya opsi menu makanan yang lain. Kalau energi itu ngalir searah dan pelan-pelan habis dari rantai makanan, beda ceritanya sama elemen dasar. Alam itu jago banget urusan daur ulang, lewat daur biogeokimia. Air terus saja muter lewat penguapan, jadi awan, terus turun lagi jadi hujan. Karbon sama oksigen juga diserap dan dilepas terus-terusan antara hewan dan tumbuhan lewat fotosintesis sama pernapasan. Intinya, nggak ada unsur kimia pendukung kehidupan yang benar-benar hilang dari bumi. Mereka cuma ganti-ganti wujud aja. Bagian 5, keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke, sekarang kita coba perlebar sudut pandang kita. Gimana sih semua hierarki, aliran energi, dan daur ulang yang barusan kita bahas itu terwujud secara nyata di bumi? Sejarah geologis yang panjang udah ngebentuk Indonesia jadi laboratorium alam raksasa. Ada dua ilmuwan legendaris, Alfred Russel Wallace dan Max Weber, yang membagi wilayah fauna di Indonesia jadi zona-zona yang bedanya drastis banget. Di sebelah barat garis Wallace, kita punya fauna asiatis kayak gajah sama badak. Terus di timur, ngelewatin garis Weber, ada keajaiban fauna australis kayak burung emu sama hewan berkantung. Dan di antara keduanya, ada zona peralihan dengan spesies yang benar-benar unik dan khas. Dan pastinya, letak Indonesia yang ada persis di sabuk ekuator ngasih kita privilege berupa sinar matahari abadi dan curah hujan tinggi. Hasilnya, kita punya bioma hutan hujan tropis super luas yang jadi rumah buat flora yang gak bakal bisa kalian temuin di belahan bumi manapun. Inilah yang kita sebut flora endemik. Mulai dari anggrek tebu, pohon meranti, sampai bunga bangkai raksasa kayak Rafflesia arnoldi, semuanya hidup subur di lab alam kita ini. Kita masuk ke bagian terakhir, bagian 6. Pentingnya konservasi lingkungan. Sayangnya nih, keindahan dan keseimbangan alam yang udah susah payah dibangun sama alam selama jutaan tahun, ini lagi ngalamin krisis besar. Hari ini, manusia jelas jadi spesies yang paling mendominasi, tapi jejak yang kita tinggalin seringnya merusak. Aktivitas kita secara langsung ngancam jaringan makanan dan siklus alami tadi. Deforestasi ngebabat habis habitat penting, polusi meracuni air, pertanian monokultur ngehapus keragaman genetik tanaman, belum lagi pemanasan global, dan pastinya perburuan liar yang masih terus terjadi. Buat ngubah hal abstrak ini jadi realita yang nyata, dan sejujurnya cukup memilukan, coba ingat fakta ini. Di hutan-hutan Pulau Jawa yang lebat, auman harimau itu udah nggak akan pernah bisa kita dengar lagi. Harimau Jawa resmi dinyatakan punah di pertengahan tahun 70-an, murni gara-gara perburuan masif manusia yang nggak terkendali. Dan kepunahan itu sifatnya permanen ya. Kita udah kehilangan satu predator puncak yang krusial dari jaring-jaring makanan kita untuk selamanya. Makanya, kita harus banget segera ambil tindakan nyata lewat konservasi. Strateginya dibagi jadi dua metode utama. Pertama, konservasi in situ. Ini artinya kita ngelindungi flora dan fauna langsung di habitat aslinya, kayak taman nasional atau cagar alam, di mana kita ngejaga supaya keseluruhan ekosistemnya tetap utuh. Tapi, kalau kondisi alam liarnya udah kelewat hancur, kita terpaksa pakai metode kedua, yaitu konservasi ex situ. Kita mindahin spesies yang terancam punah ini ke lingkungan buatan, kayak penangkaran atau kebun binatang, demi nyelamatin mereka dari kepunahan total. Dari mikroskopisnya virus yang bikin kita mikir ulang apa itu hidup,
Perdebatan seru masa lalu soal dari mana kehidupan bermula, keajaiban jaring-jaring makanan ekosistem, sampai ke kekayaan alam luar biasa di negeri kita sendiri, kita bisa lihat kalau semua hal di alam ini tuh saling terhubung. Pada akhirnya, kelestarian satwa, tumbuhan, dan ekosistem itu adalah kunci buat kelangsungan hidup kita sendiri sebagai manusia di bumi. Jadi, sebelum kita berpisah di ulasan kali ini, ada satu pertanyaan penting buat kalian. Di tengah makin banyaknya ancaman buat mahakarya alam kita, apa sih satu langkah kecil yang bisa kalian lakuin mulai hari ini buat ngelindungi jaring-jaring kehidupan di sekitar kalian? Coba dipikirin ya. Terima kasih banyak udah nemenin eksplorasi ini, dan sampai jumpa!